حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Bulan lalu di penutup kajian saya menyampaikan tentang pentingnya 3 kesadaran yang harus dibangkitkan kembali. Pertama, sadari bahwa Anda adalah pemimpin yang akan ditanya oleh Allah tentang kompetensi kepemimpinan Anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap panjenengan pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang hasil produk kepemimpinan Anda. Yang kedua, sadari bahwa Anda berkewajiban melahirkan anak cucu pemimpin. Ya. Dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak hanya qurrata a'yun, tidak hanya membanggakan karena prestasinya, karena kuliahnya, karena kekayaannya, karena rumahnya, tetapi jangan lupa ditanya oleh Allah tentang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah kita harus melahirkan anak cucu pemimpin. Orang-orang tua dari Jawa mengingatkan kepada kita, le nak ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Apa gunane urip kita berkeluarga adalah untuk fungsi regenerasi, bukan hanya fungsi reproduksi. Kita menikah berkeluarga, mohon maaf Surabaya rodok kasar, bukan hanya pinter gawe anak reproduksi, tetapi harus pinter memastikan anak-anak kita kualitas leader atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nomor 2. Yang ketiga adalah sadari bahwa nasib bangsa ini 80% ditentukan oleh apakah anak cucu kita menjadi pemimpin atau dipimpin oleh orang-orang yang tidak genah tadi. Itulah maka Khalifah Ali menegaskan kepada kita, kedzaliman ini akan terus bertumbuh, berkembang dan semakin liar zalim. Bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik dan saleh. Sepengetahuan saja, sejak zaman sahabat, tabi'in, fatwa ulama itu didengarkan final. Membedakan antara hak haram, halal atau haram, hak atau batal, benar atau salah. Tegas ulama. Militer, mohon maaf ya, polisian juga netral. Baru bersuara, mohon maaf, ketika sudah purna tugas atau purna wirawan. Ketika netral. Ya. Apalagi semua sekolah, mohon maaf, ini netral karena memang menyangkut banyak kepentingan. Kalau semua netral, lalu siapa yang mau bicara soal kepemimpinan ini? Ulama netral, masjid netral, semua netral. Sehingga kalau kemudian tidak lahir pemimpin-pemimpin yang baik, mohon maaf, masjid, ulama ikut bertanggung jawab. Kenapa? Dari masjid, dari para organisasi tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar. Sementara zaman sahabat Nabi, Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali dilahirkan dari besutan, gemblengan, sibghah Rasulullah lewat masjid, bukan lewat kelompok-kelompok yang lainnya.
Itulah saya kira makna netral, makna tidak memihak itu bagian dari istilah tidak sadar akan pentingnya kepemimpinan, bahwa nasib bangsa kita, kata Pareto, kepemimpinan 80% ditentukan oleh siapa, maksudnya karakter pemimpinnya. Negara yang kaya raya sumber daya alamnya ini bisa disebut negara yang sengsara, banyak utangnya karena banyak sekali korupsinya. Ini faktor kepemimpinan. Oke, baik. Oleh karena itu bagaimana kita mestinya bersungguh-sungguh, masjid, orang tua, ulama, dan pilar terakhir adalah keluarga. Setelah pendidikan, keluarga melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Saya lanjutkan. John Maxwell, penulis buku kepemimpinan yang sangat produktif, menyatakan pemimpin dilahirkan oleh karena 3 hal. 10% karena keturunan, bapak lurah, anak lurah, banyak kan begitu? Bapak raja, anaknya raja, bapak sultan, anaknya sultan. Ini hanya 10% karena jumlah pemimpin memang juga tinggal 10%. Yang kedua, 10% lahir karena krisis, karena tekanan, karena bencana. Contoh, ketika Merapi meletus berkali-kali muncul tokoh dari orang setempat namanya Mbah Marijan. Masih ingat? Roso, wis mati tetap Roso katanya gitu ya. Yang kedua, ketika misalnya terjadi krisis, Surabaya mau dibombardir oleh sekutu untuk kembali menguasai Indonesia, maka lahir pemimpin siapa? Bung Tomo dengan zikir dan takbir Allahu Akbar. Dia bukan jenderal, bukan siapa-siapa, lahir pemimpin harismatik menggerakkan. Ya, dengan zikir dan takbir, berbekal bambu runcing, menang melawan pesawat terbang, pesawat tempur. Di Jogja, ketika serangan Jogja kembali, muncul pemimpin dengan gerilya, padahal dia bukan dari lulusan militer, lulusan dari PGA. Siapa dia? Jenderal Sudirman. Dengan hanya separuh ginjalnya ditandu menapa menika, menyisir gerilya, menyisir sampai ke Sragen, sampai ke Pacitan dan seterusnya. Lahir karena keadaan, karena tekanan, karena krisis, dan sisanya 80% pemimpin karena dipersiapkan atau dilahirkan. Nah, saya kira kita disinilah domain kita untuk melahirkan anak cucu pemimpin. Karena itu berulang saya sampaikan, untuk saya sadarkan kembali kesadaran melahirkan pemimpin ini. Kenapa saya ungkap berulang-ulang? Banyak orang tua ketika ditanya nasib anaknya, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah anakku wis mentas kabeh, dadi wong kabeh. Gak ono sing dadi wong-wongan, gak ono sing dadi golekan gitu. Ukurannya anaknya sudah kuliah, bekerja, nikah, punya rumah, selesai masalah. Padahal dalam Al-Quran, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, itu satu kata, qurrata a'yun. Kalau semua orang tua berhenti sampai di situ saja, lalu dikemanakan perintah berikutnya? Perintah itu doa, sama-sama amrnya, fi'il amr, ya. Dikemanakan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucuku, bukan hanya anak cucu. Yang sudah punya cucu, anaknya luput, cucu harus diwakafkan untuk menjadi pemimpin. Bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin yang berkarakter, kira-kira begitu. Nah, you are what you think. Anda tergantung apa yang panjenengan pikirkan. Kalau mulai hari ini panjenengan memikirkan tentang pentingnya pemimpin, maka harusnya pertanyaan kepada anak kita, kepada sekolah tempat anak kita, kepada pondok tempat anak kita mondok, harusnya pertanyaan sekitar kompetensi kepemimpinan, bukan hanya ranking berapa, ya, danemnya berapa, bisa masuk kuliah di mana, bukan itu. Prakteknya barangkali sedikit. Saya kalau terima rapot itu berangkat sendiri ke sekolah.
tidak wakil istri. Resikonya satu, paling ganteng sekelas. Karena yang hadir kebanyakan mamah muda. Saya tua laki-laki sendiri. Bukan gaya. Untuk apa? Saya tidak tanya ranking, saya tidak tanya tentang danem, saya tutup plek rapotnya, tak tinggal di rumah, saya bertanya tentang kepemimpinan anak saya. Satu, Ustadz, apakah anak saya social skill-nya? Social skill itu kemampuan berteman. Apakah baik? Nggak ngamplengan, nggak membuli, nggak tukaran, ya? Terus, oh baik, alhamdulillah. Putra panjenengan namanya Fauzan itu humble. Tidak hanya teman sekelasnya, kelas paralel, kakak kelas, adik kelas, kenal sama Fauzan semua. Loh kok bisa? Ternyata Fauzan dodolan pulpen, makanya dikenal di seluruh sekolah. Di Al-Hikmah kan orangnya kaya-kaya, sangunya itu nggak ada yang 5.000, 10.000, 50.000 gitu ya. Kalau pulpennya hilang, nggak pernah kok mau cari, pasti beli. Untuk yakeh hilang 3 kali, beli 3 kali. Nah, peluang bisnis bagi Fauzan ke sekolah kulaan pulpen gitu ya, untuk dijual ke teman-temannya. Humble. Yang kedua, apakah anak saya hormat kepada gurunya, kepada ustadznya? Apa namanya hormat itu? Takdim kepada gurunya. Alhamdulillah, Fauzan dikenal takdim. Ketika guru-guru kehujanan, waktu camping begitu, tiba-tiba Fauzan lari ke tenda kehujanan, tidak ngerti apa yang dia lakukan. Ternyata ngambil sejumlah payung, kembali ke tempat itu untuk memayungi guru-gurunya agar tidak kehujanan. Oh, dia hormat takdim kepada gurunya. Yang ketiga, apakah anak saya pede menjadi pemimpin? Ternyata tidak pede. Iya, anak Bapak Fauzan tidak pede menjadi pemimpin. Makdek, langsung saya mundur, minta waktu setelah selesai semua 30 menit untuk diskusi, melakukan special treatment kepada Ananda agar pede menjadi pemimpin. Di rumah pekerjaan saya memastikan Fauzan tidak lagi dibully sama kakak-kakaknya. Maklum, ragil biasanya kan dibully, ditukari sama kakaknya. Kalau nggak nangis nggak lega, betul? Nah, kalau anak kakak limo nangis kan 5 kali sehari, kayak sholat 5 waktu gitu ya. Stop membuli adikmu karena sudah bahaya. Selesai di rumah, di sekolah, wali kelas memberikan treatment khusus. Apa? Dikongkoni, ngambil ini, ngambil itu, ngambil absen, ngambil teh, disuruh mengerjakan di papan, baca puisi, disuruh terakhir memimpin mentor sebaya. Mentor sebaya itu mementori 5 teman terdekatnya yang nilainya di bawah dia. Kaget ternyata Fauzan juara mentor. Kenapa? Karena delta itu nilai awal, nilai akhir yang dimentori itu tertinggi. Dapat hadiah piknik di Jakarta. Saya tanya, itu kebetulan atau kamu bekerja? Bekerja, bah. Gimana caramu? Ya mente duduk di depan saya. Kalau diajar guru kok ramai sendiri, tak jejek pantatnya dari belakang. Oh, dia ternyata bekerja jadi leader, memimpin 5 orang terdekatnya. Semester ke depan jadi ketua kelas. SMA kelas 2 jadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Di UNER sudah tidak lagi gak pede, terlalu pede, gak mulih-mulih. Jadi pecinta alam yang dilepas di hutan selama 2 hari 2 malam gitu, gak bawa makanan, gak bawa uang, gak bawa HP, minum air sungai, makan bun-bun itu ya, mana pempun-pun itu, udah biasa seperti itu. Nah, bayangkan kalau saya tidak berpikir, tidak menanyakan tentang kompetensi kepemimpinan anak cucu, maka dia lewat SMP, SMA tanpa treatment, latihan menjadi pemimpin. Saya kira tidak hanya sekolah, remaja, masjid siapapun harus mulai sadar pentingnya kepemimpinan. Mudah-mudahan renungan sedikit ini bermanfaat adanya. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.